bisa nggak ilmu perbintangannya masuk? Perbintangan, Pak? Pranoto Mongso. Nah, kita pengen kedepannya mengembangkannya itu bagaimana melihat pertanian masa lalu sekarang dan yang akan datang. Ada sesuatu tuh dilihat peluangnya. Ini yang susah. Sejarah dan budaya pertanian di Indonesia, khususnya di tanah Jawa ini, memiliki filosofi tersendiri. Ini mencerminkan betapa besar perjuangan petani terdahulu. Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mau belajar dari masa lalu demi masa depan pertanian maju yang akan datang. Halo sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Feby Hastalovista menemani sahabat tani untuk mengulik terkait sejarah dan budaya yang berada di Museum Tani Jawa Indonesia bersama Bapak Christian Mintarja, SPD MEDST sebagai pemilik dan sekaligus Kepala Museum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak, alhamdulillah. Seger, punya semangat yang luar biasa. Semangatnya petani itu harus kita bangun dengan rasa semangat, kemudian rasa yang di situ ada rasa kepasrahan luar biasa. Luar biasa, totalitas tanpa batas. Alhamdulillah sahabat tani. Rezeki banget nih Feby ketemu sama Bapak Christian Mintarja. Iya, karena pertama kali ketemu sempet sungkan-sungkan, tapi alhamdulillah ya Bapak sangat terbuka kepada kami. Baik. Ya memang kita harus sebagai petani kan harus terbuka. Harus terbuka ya Pak. Kan kepada siapapun harus dengan perspektif yang positif, yang baik lah gitu. Alhamdulillah. Bapak, ini kita berbicara terkait Museum Tani Jawa Indonesia. Itu awal mulanya berdiri itu seperti apa Pak? Jadi ini Museum Tani Jawa di Mogiri itu di Candran Kebon Agung di Mogiri itu ini adalah warisan adik saya. Baik. Jadi setahun yang lalu adik saya meninggal, tapi adik saya merintis sejak tahun 2006 sebenarnya ketika gempa. Okay. Jadi ketika gempa rumah kami roboh gitu. Kemudian kebetulan saya tinggal di Sleman, keluarga saya ungsikan ke Sleman. Nah oleh adik saya tempat rumah itulah kemudian didesain karena adik saya kebetulan juga aktivis gitu kan. Jadi dia melihat situasi peluang yang ada di situ apa, kemudian kok barang-barang pertanian itu berserakan. Jadi kan rubuh itu kan disingkirkan lah kan, kemudian orang kan fokusnya ke perbaikan rumahnya masing-masing. Jadi alat-alat pertanian kan dipinggirkan semua, akhirnya kan berserakan. Nah, ini menginspirasi kenapa ini tidak saya koleksi, kemudian dikoleksi dan menjadi menarik ternyata. Iya betul Bapak, menarik sekali apalagi di dalam museum tuh koleksinya banyak ya Pak. Salah satu koleksi di sana tuh apa aja Pak? Wah ada luku. Ada luku itu ada macam-macam Pak. Jadi kalau lihat yang ada di sini kan masyarakat kita, para petani kita tuh dengan segala kecerdasannya. Jadi orang cerdas cuman tampilannya kumuh. Itu petani kita. Kalau kita bayangkan, jangan dibayangkan, orang menganggap petani itu dengan penampilan seperti itu, kemudian kadang-kadang kita underestimate. Padahal dia dengan kecerdasan ini bentuk lukunya yang bawah yang untuk tanah itu beda-beda. Itu ada yang tanah liat seperti apa bentuknya, tanah berumput berakar itu seperti apa. Itu ternyata di situ mereka. Jadi punya metodenya masing-masing. Beda-beda alatnya itu beda. Itu kan enggak kita bayangkan. Terus mereka bisa nggak ilmu perbintangannya masuk? Perbintangan Pak? Pranoto Mongso, ini mongso kesekian harus kesekian, itu kan diperhitungkan, nggak asal padi langsung sebentar tahun kita tanam padi kan nggak bisa. Kemudian bisa kemarin itu kecerdasan loh ya, orang nggak bayangkan di situ itu. Loh kalau arit itu kan macam-macam, ada yang bengkok di atasan itu seperti ini kan fungsinya juga beda-beda. Fungsinya beda-beda. Nah, itu kan nggak bisa itu orang menganggapnya kan kumuh penampilan, itu dengan segala kecerdasannya itu jangan dianggap. Iya baik ya Pak. Itu, yang tidak kita bayangkan kan itu. Berapa banyak Pak koleksi yang ada di Museum Tani Jawa? Sekitar 200-an lah. 200. Jadi pada saat kejadian bencana itu sudah terkumpul 200. Pelan-pelan kan itu ada yang barang-barang yang sudah tidak terpakai kemudian dikoleksi oleh adik saya, kemudian lanjut ke sana. Sehingga di masa adik saya ini kan ini baru pada tahapan untuk pengumpulan koleksi. Oke, baik. Jadi melihat koleksi-koleksinya. Kemudian didukung beberapa kegiatan agenda di sana. Oh, baik Bapak. Ternyata lalu Pak, nanti kalau misalnya kita lihat proses Museum Tani itu kan dari awalnya pendopo kecil ya Pak ya. Terus sekarang sudah luar biasa sekali. Kalau kita lihat sahabat tani di monitor LED kita, nih ada nih.
berterima kasih kepada pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata ini di Kabupaten Bantul maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan ini kemudian kita difasilitasi untuk dapat support lah dana untuk pembangunan fisiknya. Itu Pembangunan fisiknya, alhamdulillah ya, berawal dari pendopo kecil hingga sekarang udah ruangannya tuh udah banyak ya Pak ya. Cukup representatif lah sekarang. Kalau dulu ini sudah cukup lumayan, dulu pakai gedek Mbak. Tadi awalnya itu malah pakai gedek, pakai seng itu aja, kemudian barang-barang kita tata di situ. Oke, tanah dulu milik keluarga. Ya memang milik keluarga. Milik keluarga. Gitu, di situ. Oh baik Bapak, alhamdulillah ya Pak ya, banyak banget di sana kalau Feby lihat di Instagramnya Museum Tani, lalu banyak banget artikel-artikel yang membahas Museum Tani, itu banyak banget pengunjung dari berbagai negara. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, adik saya dulu memang agresif untuk kerjasama dengan organisasi forumnya perhotelan. Oh perhotelan, baik. Dan itu mereka dihubungi, kemudian ada ternyata orang-orang yang terutama yang Prancis, Belanda itu luar biasa. Animonya ya? Bisa menikmati dan dia benar-benar bisa pingin mengerti betul filosofinya apa. Dia yang kalau kita itu sekedar, kalau ini banyak pengunjung dari anak-anak sekolah, tapi sampai ke tahapan filosofinya itu jauh dengan orang-orang luar negeri ya. Itu memahami sampai detailnya seperti apa, filosofinya seperti apa dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi digali sampai dalam sampai gitu dalam. ya. Ini yang kita belum coba mau rancang kan, nanti kan ya dalam konteks coba kita tulis lah itu apa filosofinya seperti apa ya. Dan sebagainya. Iya Pak, karena pikir saya pacul ya buat. Iya, pacul seperti itu. Terutama ya tadi akhirnya sekarang ya petani itu nggak menarik karena kumuhnya gitu. Padahal ini menggunakan berpikirnya harus nggak melampaui batas menurut saya. Baik, jadi melakukan kerjasama yang agresif akhirnya semua negara-negara pada datang. Gitu. Dan beberapa sekolah ini juga punya program. Iya ya, ini anak-anak sekolah juga ya. Karena kebetulan di Dinas Pendidikan itu juga ada program wajib kunjung museum. Wajib kunjung museum. Jadi itu menjadi salah satu programnya sekolah, terus kolaborasi. Dinas itu kan mewajibkan. Dinas, mewajibkan. Sekolah-sekolah harus kunjung museum kan gitu. Nah, kemudian kita fasilitasi ya nanti di situ. Iya, karena kan anak zaman sekarang taunya langsung makannya tuh nasi. Nggak tahu prosesnya tuh panjang. Lucu Mbak, saya punya murid untuk itu. Pernah satu saat murid saya putri itu nasi di Magic Jar itu nggak pakai air. Masak nasi nggak pakai air. Kenapa? Ya karena dia taunya ketika buka tuh nasinya sudah matang, jadi nggak itu, jadi beras aja ditaruh di situ lah. Di sini kita kasih cara belajar ngeliwet, kemudian juga kegiatan-kegiatan itu kan. Oh iya, ngeliwet ya. Ada kompetisinya juga. Ada lomba ngeliwet, kemudian aktivitas makanan-makanan tradisional itu kita tampilkan di sana semua. Gitu. Jadi karena kan anak zaman sekarang taunya langsung nasi. Iya kan nasi kan nggak ada airnya, udah dibuka nggak ada. Itu mikirnya beras masukkan Magic Jar itu langsung. Padahal sebenarnya butuh proses sampai beras pun masih ada prosesnya di sebelumnya. Makanya di Museum Tani itu ada sensasi edukasinya ya. Edukasinya di situ memang kita akan lebih menekankan di edukasinya. Di edukasinya juga kita juga bisa merasakan sensasinya sebagai petani. Betul. Jadi kita ada praktek kalau mau pengen bajak ya ada kerbaunya di sawah ini kita praktekkan. Praktek langsung. Langsung gitu di situ. Anak-anak bisa naik bajaknya, bisa dipandu oleh tim kami. Masya Allah ya Pak ya. Jadi anak-anak tuh ngerasain perjuangannya. Perjuangannya, bajaknya, lalu nanam padinya, bareng-bareng itu kita praktekkan semua di situ. Iya nih lihat salah satu contohnya sahabat tani lihat di monitornya, ini banyak banget kegiatan-kegiatannya. Itu nanti sawahnya itu posisinya di mana kalau misalnya? Di depan itu, kebetulan di depan kami kerjasama dengan masyarakat setempat. Jadi kalau mereka sudah kita, ya karena sudah kita saling memahami gitu, nanti misalnya ada pengunjung akan praktek seperti itu, masyarakat memfasilitasi. Memfasilitasi. Jadi buat sahabat tani juga yang penasaran nih ya kan, gimana caranya nandur gitu. Caranya nandur bisa langsung ke Museum Tani. Masya Allah ya, dia panas-panasan terus segala macam. Jadi kita tahu kalau nasi itu nggak bisa dibuang-buang gitu aja gitu ya. Betul. Jadi kita bisa makan sesuai secukupnya gitu. Itu yang jadi problem di kita kan gitu. Kadang-kadang anak-anak kita makan sembarangan, sisa dibuang percuma gitu kan. Itu kan nggak melihat bagaimana perjuangannya. Dan kepasrahan petani itu kan total, Pak. Kepasrahan petani. Iya kan kita nanam itu nggak pasti nanti panen atau tidak itu kan iya, betul. Kalau yang lain kan mungkin kita beri bisnis ada bisnis plannya ada dihitung gitu. Kalau petani nanam ini hidup atau tidak kan kita
Dan itu waktunya 2 bulan 3 bulan itu kan dia membayangkan dengan segala kepasrahannya dan keikhlasannya itu kan, makanya ya suasana menjadi tenang, teduh, nggak emosi dan sebagainya itu di situ. Jadi ayem gitu Iya, ya kalau karena memang dia sudah terbiasa dengan kepasrahannya tadi. Saya yang penting saya berkarya, ya kan gitu. Saya berkarya. Baik. Jadi bukan bekerja. Kalau bekerja kan yang ngitung saya dapat berapa Ya, ini. ada analisisnya gitu kalau ya. ini kan ini karya, sebuah karya. Akhirnya menghasilkan itu, ya totalitas ada di situ. Itu Kepasrahan pada Sang Maha Kuasa ya, itu ya. Itu di situ. Dalamnya ya, Dalamnya Pak ya. itu filosofinya kan ada di situ. Kan nggak pasti kita nanam Ada apa, hamanya, ada ada jamurnya, iya, atau ada segala ya macamnya gitu ya. Apakah nanti kita panen atau tidak? Dan itu tanpa menyerah loh. Artinya meskipun gagal panen tetap diulang lagi. Kan nggak ada penati kemudian frustasi itu kan nggak ada. Itu kan luar biasa itu. Pantang menyerah Pantang gitu. menyerahnya itu kan. Masya Allah ya Pak. Itu kan nggak pernah dipelajari. Nggak pernah terfikirkan kita juga gitu ya. Ya Allah. Kan nggak ada petani-petani kita di kampung, wah kami hari ini frustasi gitu kan. Itu kan nggak panen pun tetap panen. Makanya berkah ya Pak ya, kalau Iya, misalnya justru itu. bertani, berternak tuh berkah gitu, lebih ayem gitu melihatnya. Pagelaran apa aja yang ada di Museum Tani Jawa Indonesia. Jadi kalau kita ke sana selain sensasinya kita bisa nandur langsung, juga di sana ada pagelaran-pagelaran, Pak. Pagelaran budaya ada, kadang-kadang kita juga wayangan yang kita selenggarakan. Kemudian ada di sana ada ini festival memedi sawah. Festival Memedi sawah. Memedi sawah. Jadi kalau orang tani dulu kan kalau mau panen itu kan buat kayak orang-orang untuk orang-orangan nakut-nakuti burung. sawah. Iya, betul. Nah, itu kita festivalkan. Jadi festival bikin orang-orangan sawah paling bagus paling gitu bagus ya? itu kita gitu. Kita biasanya sampai 200 orang-orangan sawah itu. 200? Ya kita pajang di pinggir-pinggir sawah itu. Kita itu masyarakat bisa datang melihat dan sebagainya. Masya Allah ya Pak, maksudnya dari kita pengen bertanam, pengen tahu, di sana juga dikasih tahu festival-festival. Jadi lebih antusias kita untuk ke sana, ke museumnya juga jadi seneng gitu, jadi happy. Ya, jadi dukungan artinya kan petani tidak hanya sekedar bercocok, tapi kan ada aktivitas pendukung-pendukung yang dilakukan mereka. Itu di situ yang menjadi menarik kan. Jadi menarik ya. Apalagi di sana nggak hanya ini aja, tapi yang Feby tahu juga Feby dengar ada pagelaran ini Towo juga. Ya, ada tarian Tini Towo untuk khas di Museum Tani itu kita selenggarakan. Kemudian gejok lesung. Itu, yang ditumbuk-tumbuk gitu ya. Ditumbuk dengan nada. Oh, dengan nada, baik. Ditumbuk tapi dengan nada nyanyi bersama-sama. Bersama-sama. Dulu petani-petani kita kan menghibur diri dengan seperti itu di tengah-tengah kecapeannya. Di tengah ya. Itu kepasrahan kepada Sang Maha Kuasa. Dia bisa arena-arena hiburan yang mereka ciptakan seperti itu, media-media hiburan. Dan sekarang disuguhkan nih sahabat tani di Museum Tani Jawa Indonesia. Kita coba untuk ini akan coba kita rutinkan nanti setiap tahun. Iya Bapak, ini seru banget karena Feby juga pengen tahu nih sensasinya ngomongin coba nanti kalau pas dilaksanakan. Iya ya, kalau pertanian tuh nandur langsung tuh gimana gitu ya, pasti bakal seru banget. Gitu Bapak. Sekarang juga kemarin terakhir Feby kesana juga ada 3 ruangan khusus museum. Terus kita langsung ke resepsionisnya, di sana ada ruangannya. Lalu ada ruangan audiovisual. Ruangan audiovisual kan tadi kita untuk katakanlah edukasinya. Jadi pengantar awalnya. Sebelum terjun langsung. Dan itu akan kita paparkan dulu filosofinya dan sebagainya. Itu ada di ruangan itu. Di ruangan audiovisual. Ya. Nah, kalau kita ke ruangan audiovisual tuh di belakangnya Feby lihat ada kambing-kambing gemuk, kambing-kambing sehat, nggak bau sama sekali. Itu Feby kaget banget. Karena kan biasanya kalau misalnya kandang kambing itu biasanya kita merasakan ada bau-bau yang kurang sedap gitu. Yeah. Tapi di sana juga ada slogan juga. Wah, ini dia nih slogannya. Slogan kami untuk peternakan kambing ini rangarit, rangon, ramambu. Gimana Pak caranya? Biasanya kan petani itu pasti kita ngarit buat makannya, ngangon buat ngangon buat menggembala kan, kemudian bau sekitarnya mengganggu kan itu di situ. Jadi gini Mbak, kita kan adik saya almarhum itu kan baru meninggal, istilahnya kan mewarisi tentang koleksi pertanian masa lalu. Baik. Nah, kita pengen kedepannya mengembangkannya itu bagaimana melihat pertanian masa lalu sekarang dengan yang akan datang. Artinya nanti pengunjung datang itu akan melihat, oh dulu konsep pertanian seperti ini. Lalu kalau sekarang hari ini saya menjadi petani, itu seperti apa? Nah, ini supaya nanti ini menjadi menarik. Jangan sampai hanya sekedar melihat koleksi habis itu pergi. Kalau perlu nanti datang lagi untuk belajar yang lain. Jadi kami pengen kembangkan nanti di Museum Tani ini riset untuk riset halal pertanian, peternakan, itu kita akan coba ada di sana. Jadi coba dikembangkan lagi. Jadi supaya nanti masuk. Jadi ini misalnya
Kita sudah coba ini peternakan yang ini menggunakan sistem fermentasi, itu daun-daun kering, Mbak. Jadi daun pisang kering, klaras, kemudian kelopok jagung dan sebagainya itu kita olah dengan berbagai ramuan ya istilahnya itu ada suplemen cair, ada garam dan lain sebagainya kita olah, lalu kita buat fermentasinya kering. Karena kenapa kering? Karena ini supaya bisa bertahan. Pakan saya bisa bertahan 1 tahun. Pakan Bapak? Jadi kita nggak usah ngarit selama setahun? 1 tahun. Jadi tinggal hitung 1 ekor kambing per hari itu berapa kilo. Sehingga dalam waktu 10 bulan sampai, biasanya kalau saya tidak sampai 1 tahun, 10 bulan. Jadi nanti habis korbanan, hari raya korban, mungkin selang waktu 2 minggu atau 1 bulan saya beli lagi yang kecil-kecil. Nanti pas besarnya sudah. Pas Idul Adha. Idul Adhanya kurang-kurang 10 bulan itu sudah. Dari harga 800 sudah sampai 3,5, sampai 3 juta sampai 3,5 juta. Dari itu sudah sama biaya operasionalnya? Biaya operasionalnya misalnya ya hitung-hitungan kalkulasi ekonomi begini Mbak. Misalnya beli kambing antara 800-900, kemudian kita pakan kalau kita pakannya itu ada tenaga dan sebagainya sehari itu 100 kali 10 1 juta. 1.800.000, 1.900.000 nanti jualnya itu sudah 3 jutaan. 3 juta. Jadi otomatis langsung 100-200%. Ya, kebetulan ini saya sudah banyak yang sudah enggak. Kebetulan tahun ini saya juga tidak banyak sehingga banyak yang tanya udah kehabisan stok Mbak. Masya Allah. Ya iya kambingnya udah gemuk-gemuk, nggak bau, bersih pula. Dan kemarin sudah saya coba menyembelih 1 di itu karena baru pada tahun ini ya. Orang kampung tuh herannya nggak bau sama sekali setelah tidak, istilahnya kalau orang Jawa nggak perengus gitu. Oh jadi kalau misalnya konsep slogan ini tuh ternyata sampai ke dagingnya, potong dagingnya pun nggak bau. Ya nggak bau. Gitu. Bapak, pakannya ini kan dari tanaman kering. Tanaman itu Bapak kering. Jual pakannya atau memang khusus buat peternakan Bapak? Saya belum sampai pada menjual pakan belum tapi baru kedepannya bisa saja nanti kita. Kedepannya ya. Kalau itu kan menjadi sebuah industri bisa saja kan. Bisa saja ya Pak ya. Karena kan pasti masalah untuk peternakan tuh pasti pakan. Ya. Pakan ternakan menjadi masalah. Tapi utama. kalau tempat saya, ternak saya nggak gitu Mbak. Musim kemarau itu pakan melimpah. Pakan melimpah ya, justru. Karena barang kering. Sementara kalau yang rumput-rumput biasa, orang nyari rumput kan basah. Betul. Iya, kan kalau kami justru semakin kemarau, pakannya semakin melimpah. Justru kebalikannya. Kebalikannya gitu. Kalau orang susah-susah, termasuk musim hujan, kalau orang cari rumput itu kan saya nggak perlu cari karena saya udah pakai stok itu di situ. Bapak nemuin itu tuh gimana Pak ceritanya pakan kepikiran untuk ini kayaknya pakannya pakai yang kering-kering aja nih ya, gitu dulu ada semacam komunitas lah kelompok itu coba-coba gitu aja kan gitu. Awalnya coba-coba gitu ya Pak, penasaran. Ada ikut pelatihan dan sebagainya, tapi kemudian saya mencoba ada yang basah, ada yang kering. Saya coba yang kering. Yang kering gitu. Dan alhamdulillahnya berhasil ya Pak. Ya, sejak 2011 ya Pak. Sejak 2011 sampai sekarang. Itu udah lama. Sebenarnya. Cuman kemudian saya bawa ke museum sekarang untuk memang saya kan bahasa saya sama pelajari dulu sampai matang. Sekarang pakan sudah settle lah, sudah udah kayak gitu. Nah, baru sekarang kita coba mau edukasikan. Jadi nanti ke orang-orang gitu ya. Itu di situ kita edukasinya. Masya Allah. Monggo nanti kalau mau pengen berlatih. Berlatih langsung siapapun. sama Bapak. Saya termasuk pada orang tua siswa, kebetulan saya di dunia pendidikan. Kalau mau pengen saya sudah memprovokasi. Jadi selain kami Mbak, orang-orang tua yang tidak mampu kalau mau kadang-kadang saya tawarkan untuk saya ajarkan. Ya, gitu. Ini kalau mau kuliah kan cukup 3 ekor 4 ekor sudah selesai untuk bayar kuliah. Buat bayar kuliah ya Pak selesai. Kan dan tanpa ngarit. Jadi mereka nggak diganggu. Sama untuk prosesnya itu cukup sebulan sekali buat pakan. Oke deh Pak, kalau pakan Bapak udah settle. Kalau kandang nih Pak, biasanya kan kita kalau peternakan pasti ya pangan, ya pasti berhubungan dengan kandang. Itu kandang kan pasti ada kotoran-kotorannya. Nah itu tadi kan kita sudah nanti kan ini kan kebetulan pakai panggung. Jadi kita panggung, bawah kita pakai potongan-potongan asbes yang tidak terpakai itu kan untuk menampung. Untuk menampung, lalu nanti bisa dibersihkan. Sederhana saja enggak. Dan ini tidak harus tiap minggu, bahkan sebulan sekali dibersihkan pun enggak bau. Oh ya? Jadi istilahnya sak selone kita lah. Seluangnya kita kapan? Sak selone. Iya, itu enggak masalah. Enggak masalah berarti. Oke, gitu. baik. Anak-anak kecil TK itu bahasanya intilnya itu sering dipegang-pegang untuk mainan-mainan itu enggak bau.
Nggak bau tuh mungkin karena pakannya, Ya, Bapak? kita memang ada suplemen. Ada suplemennya. Suplemen cair organiknya itu ada. Itu yang membuat tidak bau. Tidak bau. Oke deh, kalau nggak pakan sudah terpenuhi, Iya. settle, kandang sudah oke dengan sistem di bawahnya dan Iya. bikin nggak bau. Ngangon nih Pak. Biasanya kalau kita ke desa-desa atau masih di rumah Mbah Putri saya pun masih ada kambing yang harus kita ajak jalan-jalan tuh biar nggak stres. Itu gimana kok nggak ngangon? Lah kan memang ditaruh di kandang. Kalau mau angon ya ini untuk hiburan aja, keliling-keliling kampung gitu. Oh jadi ngangon tuh bukan suatu keharusan bagi Enggak, peternak? ini 10 bulan di gini dibiarkan aja enggak masalah. Oh gitu Pak. Jadi nggak Oh, perlu. baik. Jadi di kandang di situ. Iya. Ya kalau mau biar refreshing sedikit ya kambingnya diputer-puterin di kampung gitu. Bisa Boleh banget. ya kan? Diputerin-puterin kampung. Tapi berarti selama ini stigma Feby gitu ya Pak ya. Berarti kalau bisa punya ternak tuh ya harus diajak jalan-jalan. Karena kan ternak tuh biasanya pikiran kita Ya. udah stres atau segala macam. Wah, kalau kambing saya malah seneng tiap makan terjamin. Jadi konsep makannya kan kita beda dengan petani biasa. Konsepnya bagaimana? Bedanya apa Lu Pak? kan sama seperti kita Oke. butuh protein, Baik. kita butuh karbohidrat, Betul. kita butuh serat. Betul. Ini kita penuhi, ada seratnya dari sampah-sampah itu, Baik. dari karbohidratnya dari dedak, katul, kemudian proteinnya dari kulit kedelai. Nah itu kita ramu. Kita penuhi gitu ya Iya, kita Bapak, penuhi penuhi. semua, itu justru di situ. Justru di situ kuncinya gitu. Mau ada di situ. ngangon mau Ngangon, apa itu nggak masalah. gitu. Oh baik Bapak, Gitu. ya Allahu Akbar. Karena pikir Feby kan ya kan orang awam nggak tahu nih Pak. Kalau misalnya memang harus diajak jalan-jalan dan segala macam. Nggak usah, ini Nggak justru ya malah jadi tontonan kalau punya saya karena kambingnya besar-besar gitu. Besar-besar Pak, betul. Saya terakhir ke sana juga besar-besar sekali gitu Iya. kan. Namanya kambing-kambingnya tuh bersih-bersih Ya. gitu. Padahal itu kambing biasa loh, Mbak. Saya beli di pasar. Belum yang saya ambil yang kambing yang Yang jenis yang lain. jenis yang lain. Kalau nanti yang jenis yang Australia, jenis yang Eropa, lain lagi nanti bisa lebih. Kambing tuh banyak ya Pak jenisnya. Banyak, ada biri-biri dari Australia, Oke. kemudian ada yang dari kita sendiri lokalan. Lokalan, ya. Kita baru ini lokalan aja percepatan pertumbuhannya sudah Signifikan. sangat signifikan. Signifikan. Terus Bapak nih, tadi kan ngomongin soal kandang juga. Itu kotorannya dimanfaatkan nggak Pak Ya, untuk ini, misalnya? ini yang ke depan, makanya Baik. saya akan bangun di Museum Tani itu integrated farming. Akan kita jadikan satu dengan pertaniannya. Saya sedang nyoba di rumah nih nanti sayur-sayuran itu kan ada dua pupuknya, pupuk cair sama pupuk anunya itu yang Kotorannya tadi. itu. Jadi kita kembangkan nanti ke depannya memang kan kita kombinasikan itu. Kombinasi yang luar biasa. Jadi nggak akan ada yang tersisa atau terbuang Iya, gitu tersirkulasi. ya. Jadi sayur-sayuran yang tidak terpakai, tidak terjual, itu kan bisa kita keringkan untuk jadi pakan. Pakan. Seperti itu terjadi proses itu yang Siklusnya bakal berputar terus betul, gitu itu ya sedang Pak. kita desainkan nanti ke Masya depan Allah, akan kesana, sehingga amin. orang datang itu selain melihat koleksi, saya bisa berbuat apa untuk pertanian. Dan pertanian saya kan konsepnya ini peternak berdasi, petani berdasi kan Iya, gitu. petani itu keren Keren gitu, gitu. ya, Pak, ya. Dan cerdas itu. Dan cerdas. Karena dengan itu yang harus kita rubah harusnya di situ. Gitu. Oke baik Bapak, Masya Allah. Ternyata buat Feby sama Bapak Kristia nggak hanya belajar tentang museum taninya aja, tapi kita juga bisa peternakan yang majunya nih. Jadi Versi majunya majunya. gitu. Jadi kan kita harus berpikir tentang kekinian lah. Iya. Milenial itu seperti apa kan itu loh. Bener, Jadi bener. ini kan saya mau pengen mengembangkan istilahnya bahasanya itu ya peternakan sama pertanian perkotaan. Jadi lahan-lahan sempit itu ketika saya lahan sempitnya seperti ini saya bisa apa dan sebagainya itu kan harus kita Iya ya, kita harus kembangkan. dikembangkan ya Iya. Pak. Karena kan anak milenial juga nggak mau ribet Iya, ya. nggak mau ribet. Nggak mau, terus nggak mau ada segala macam. Jadi kalau udah ada pakannya setahun sudah terpenuhi, nggak usah ngangon juga dan gak bau juga gitu, dan dijual dengan harga Iya. yang kompetitif gitu. Dan ini sebenarnya kan kalau mungkin barangkali kita punya saluran apa istilahnya itu bahasa saya itu istilahnya saluran komunikasi ke dinas-dinas terkait. Contoh misalnya sekarang dengan pandemi sekarang, Iya. bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Kalau ini berbasis project based learning, artinya anak-anak mengerjakan project-project yang seperti ini, lalu proses penilaiannya itu
mata pelajaran serumpun. Jadi misalnya anak percobaan nanam lombok, Baik. tapi nanti dinilai oleh guru biologi, guru kimia. Ini kan menjadi menarik. Menarik loh Pak. Tidak Bosen kan kita baca buku aja gitu kan. Saya pengen sebenarnya ini dari konsep pertanian ini kita bisa kembangkan dari situ. Ada di anak-anak juga Di pelajaran anak-anak juga, anak-anak iya. langsung. Jadi anak-anak tuh bener-bener inget, bener-bener merasakan gitu. Nah, coba Mbak, kalau ini menjadi sebuah tradisi, artinya kalau misalnya di rumah tangga, nanti gurunya mensupport. Jadi anak-anak silahkan masing-masing nanam 1 pot lombok misalnya. Iya. Anaknya kan berpraktek, mulai dari nanam, mulai dari situ. Kan pelan-pelan dia mencintai, senang kan gitu. Iya, betul, Nanti Pak. kalau satu anak misalnya ini anaknya ada 2 atau 3, 1 lombok, 1 tomat, 1 terong, itu dibiarkan anaknya untuk melatih belajar ada di situ. Ini kan luar biasa, menjadi gerakan cinta petani muncul dan itu diproses di dalam pembelajarannya, diapresiasi oleh guru, pihak sekolah. Ini kan pandemi menjadi tidak membosankan, anak produktif gitu loh. Iya, jadi anak-anak sekolah juga produktif. Betul. Nggak PR melulu, nggak Iya, depan komputer melulu. dan itu gitu. teori-teori aja, itu kan ini menjadi praktek. Jadi Iya, dan ketika misalnya dia dapat masalah entah hama, entah layu dan segala macam, dia akan mencari solusinya. solusi tetangganya mungkin yang petani, yang kan Bisa belajar ya, Nah, Pak. kenapa Betul ini- ya, ini- Pak. Kenapa ya, Pak ya? ini kan harusnya menjadi menarik. Itu harus di saat ini justru konsep-konsep pembelajaran itu harus aktualnya seperti itu. Iya ya, Pak ya. Jadi kan anak-anak juga lebih menyenangkan. Enggak, kan kalau SD kan udah bisa Mbak, kelas 3, kelas 4 Oke. SD kan kasih 1 pot, Oke. kemudian tanaman apa, apalagi yang sampai SMA itu nanti udah bisnis pasti itu kan. Saya akan lombok ya 100 sekalian kan itu 100 pot itu kan itu menjadi Jadi karena ini kan ya. belum ada yang orang. Iya, benar, Pak. Jadi kan padahal ini harusnya Harusnya dijalankan ya, Pak. ini ya. Kenapa ya, Pak? Kita sedang coba menyampaikan gagasan ini. Iya, baik. Nanti maksudnya kami siap untuk museum pertanian nanti bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk pendampingan dan ada SMK pertanian juga. Oh, iya, Kenapa itu betul. kan bisa Berkolaborasi jadinya antar ilmu antar yang ada di sini, lalu ada dukungan juga dari pemerintah dan segala macam, dan kita juga sebagai sahabatan yang ada di rumah juga untuk bisa contoh-contoh ya nggak dan Pak? orang tua terutama Mbak. Orang tua Nanti, support ya? support. Kan modalnya sederhana, paling kan 100.000 udah dapat pot berapa. Umpama mati pohon-pohonnya mati tidak ruginya tidak banyak. Daripada harus memfasilitasi dengan wirausaha yang sekian juta sambil anak terus berproses kan. Iya, terproses ya. Jadi belajar gitu ya. Iya. Belajar gagal, belajar. Semuanya ada di situ. Wah, Bapak. Jadi pengen sekolah sama Bapak nih. Oh, gitu. Oke, baik Bapak. Masya Allah kita dapat banget sahabat tani pelajarannya, edukasi juga buat ini sahabat tani yang punya anak atau punya keponakan juga untuk diajarin juga ya Pak ya. Coba di trial aja, dicoba Aja dulu gitu ya Pak ya. Oke, berarti sekarang kita membahas langsung ke bab keresahan nih. Keresahan tentang pertanian. Menurut Bapak tuh kenapa sih pertanian Indonesia itu tidak semaju negara lain? Menurut Bapak tuh Bapak Kristia Mintarja tuh gimana? Ada pandangan atau opini dari Bapak? Jadi gini Mbak, kebetulan saya di dunia pendidikan ya. Baik. Jadi saya ngajar di SMA itu, memang ini termasuk salah satu kultur kita juga. Jadi orang-orang tua kita itu juga pengen menghendaki anaknya sebagai pegawai orang kantoran. Ini juga Masalah. menjadi problem. Saya pernah menyelenggarakan sebuah kegiatan vokasional ya, bengkel kerjasama dengan perguruan tinggi. Itu yang ikut itu justru kelas menengah ke atas, artinya anak-anak yang berpendidikan ke atas. Yang justru orang tuanya petani dan lain sebagainya, itu malah melarang anaknya untuk tidak ikut. Kenapa ya Pak? Ya karena anak saya sekolahkan supaya menjadi pegawai. Bukan seperti petani gitu. Jangan seperti orang tuanya. Wah, ini menjadi, padahal pengen kita justru menambah keterampilan di situ. Itu problem kultur kita juga masih amtenar itu istilahnya, harus jadi pegawai dan lain sebagainya. Ini problem kultur. Di samping juga support tentu sistem mekanisme tata kelola pertanian yang dari pemerintah ini juga harus memberikan kesempatan pada petani untuk tumbuh dan berkembang. Katakanlah bagaimana mengatasi tata harga misalnya. Tiba-tiba kalau panen raya jatuh, itu kan kasihan juga. Iya. Udah capek-capek, udah enggak modal itu yang perlu di pemerintah ini yang harus melakukan intervensi untuk mengatasi seperti itu, sehingga tertarik. Kalau zaman saya dulu, itu kalau tata kelola pertanian masih bagus. Kalau orang tua anak minta, misalnya saya minta sepeda, itu orang tua saya mesti bilang itu tanah sawah yang di situ kamu
mengairi artinya kalau dulu mengairi, merawat sampai dengan panen. Panennya itu untuk bisa beli sepeda. Betul. Sekarang nggak bisa. Karena tata kelola harga ini yang masih yang antara beli pupuknya, tenaganya dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengembalikan artinya pemerintah menciptakan suasana seperti itu, lalu ada kesadaran kita bersama untuk pertanian, ya kan justru negara agraris ini Indonesia harusnya. Iya, karena krusial kan Pak. Masuk ini kan kalau misalnya petani sudah tidak mau bertani Betul. dan generasi muda seperti kita nih sahabat tani yang di rumah tidak mau, lalu nanti siapa yang menyediakan makanan untuk kita gitu. Akhirnya kan itu yang jadi problem di kita. Jadi memang ini harus bersinergi bareng-bareng. Kita membangun itu. Nah, semampu kami ini yang kemudian kita sederhanakan di teknologinya. Supaya petani-petaninya tidak terlalu ribet dengan tenaga, waktu dan sebagainya. Biaya juga. Dengan pengembangan teknologi yang sederhana ini kita coba salah satu bentuk partisipasi kita untuk menciptakan kecintaan kepada petani. Lalu Pak, mengapa di Indonesia ini khususnya baru fokus waspada pangan itu nanam padi? Padahal sebenarnya kan makanan utama kita tuh banyak. Kalau di daerah timur, Indonesia Timur tuh ada papeda, di kita juga mungkin ada singkong, lalu ada talas dan segala macam. Menurut Bapak, kenapa ya pada saat dulu itu kita masih fokusnya kepada beras atau nasi? Ya tadi, jadi tradisi kita juga tidak menciptakan keanekaragaman itu tidak kita munculkan. Termasuk bagaimana kita, ya mulai dari rumah lah. Kadang-kadang kan juga cara kita menyiapkan menu-menu makanan di rumah meja itu makan? Di meja itu kan berpengaruh di situ juga. Oh iya benar ya Pak. Kalau anak sudah mulai, ya sekarang kalau sudah mulai harus burger semua ya akhirnya nasi juga nggak kesentuh. Atau sebaliknya apa yang kita, itu kan terpengaruh dari konsep bagaimana keluarga. Kultur habitnya di keluarga itu juga akan berpengaruh. Kalau mereka kita tradisikan, mampu mentradisikan dengan makanan-makanan yang penuh keanekaragaman, ya saya kira itu. Dan ini perlu kita dorong sebenarnya. Betul ya Pak ya. Itu di situ. Keanekaragaman makanan gitu. Dan kita juga juga membiasakan diri untuk coba nggak makan nasi tapi makan singkong, papeda rasanya seperti apa gitu. Kan itu, ya ini kultur kita memang masih banyak hal yang kemudian harus kita. Berarti kalau kultur kita seperti ini ya Pak ya, maksudnya stigmanya mulai dari makanannya, langkah kecil apa nih Pak ya kira-kira bisa kita lakukan untuk kontribusi untuk negara kita biar melek pertanian dan segala macam. Menurut Bapak langkah kecil apa yang bisa kita lakukan? Kami tadi itu selalu satu tuliskan misalnya peternak berdasi, petani berdasi, gitu kan mulai pokoknya orang itu kan kalau sudah support disentuh gengsinya kan bagaimana kita membangun gengsi. Lalu kita belanja di mana-mana tuh kan lebih mengutamakan gengsinya. Astagfirullahaladzim. Sama-sama sawi kan dimasak dia kan tetap sama, tapi kenapa kok belinya di sana kan? Kenapa ya Pak? Ya enggak tahu, tanya Mbak Webi sendiri. Kalau Webi cari yang diskon, yang murah. Lo kan sekarang ada misalnya gerakan apa belanja di tetangga dan lain sebagainya. Kalau itu menjadi sebuah tradisi sebenarnya kan sama-sama. Ini menjadi pemberdayaan bersama. Bersama ya Pak ya. Iya, itu kan. Gengsi, serem banget. Makanya kan sekarang itu kita kan harusnya setiap produk-produk kita itu kan bagaimana menempelkan, melekatkan gengsi yang ada di situ. Oh iya baik. Kan itu di situ. Sehingga kalau ini menjadi kita, ya bahasanya kalau itu kan bahasa penjualannya Pak, itu yang bagaimana kita harus mampu menjual itu di situ aja. Ya mampu enggak kita. Nah, konsep berpikir menjual ide gagasan ini kan juga kita harus dorongkan pada anak-anak kita, pada generasi muda selanjutnya. Itu di situ. Nah, itu perlu kita. Ya kita ini kan sekarang bahasa kita karena kebetulan saya di dunia sekolah ya, iya, baik. Kehilangan motivasi sebenarnya. Kita tuh kehilangan motivasi untuk melihat sesuatu itu kan bagaimana ada sesuatu tuh dilihat peluangnya. Ini yang susah. Kita sering kan mengeluh yang terjadi. Iya kan betul ya Pak. Ada sesuatu sedikit kita mengeluh. Harusnya kita harus melihat peluang. Peluangnya apa di situ? Ya sederhananya kalau ada orang demo gitu, iya, orang mengeluh macam-macam. Kalau yang cerdas kan bawa minum air putih aku, jadi kan jadi dapat uang. Iya benar. Kan kita bicara di situ kan uang gitu loh. Kalau kita bisa. Nah ini yang harus dirubah adalah pola pikirnya berarti. Mindsetnya ini harus kita rubah dari situ. Nah ini yang harus kita dorongkan pada anak. Dan itu memang juga dari keluarga lagi. Intinya keluarga itu harus membiasakan anaknya mencoba-coba tadi. Ketika men-trial sesuatu, coba disupport. Karena banyak orang kemudian kan fokusnya di pendidikan. Jadi
mohon dibedakan. Oke, baik. Apa istilahnya? Bagaimana konsep orang tua antara masa zaman saya. Kalau zaman saya itu kan asal sudah sekolah itu hampir jaminan 50% dapat pekerjaan. Karena memang lapangan pekerjaan waktu itu masih banyak. Kan iya. gitu. Sekarang kalau kita melulu asal sekolah dengan IP setinggi apapun itu kalah belum tentu dengan di skillnya, kemampuannya. Bahkan dengan kondisi pandemi seperti ini, yang terjadi orang tidak lagi ke depan, kata Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri juga menyatakan ijazah sambil tidak diperlukan. Saya butuh orang bisa nanam lombok, kan nggak perlu insinyur pertanian. Siapa yang bisa panen bagus kan selesai. Oh iya betul. Kan gitu. Iya. Makanya kan justru sekarang orang tua harus mampu mendorong anak-anaknya hobinya apa, lalu difasilitasi. Lalu harus dipahamkan pada anak. Yang namanya hobi itu di samping kesenangan juga arahnya harus trennya pada pemberdayaan produktivitas. Jadi seneng sambil dapat sesuatu. Gitu. Jangan asal seneng aja. Gitu. Jadi kayak contoh beliin mainan anak gitu kan, itu kan asal seneng gitu. Seneng, itu apa yang akan anaknya seneng apa? Gitu. Oh iya bener Pak. Masya Allah. Dan gini loh Mbak, iya. kadang-kadang meskipun anak tuh nggak seneng nggak apa-apa. Iya. Jadi saya contohkan misalnya ketika di rumah anak-anak saya masih kecil, ya saya misalnya nanam apa saja. Baik. Nah, anak saya nggak tertarik mungkin. Tapi suatu ketika saya yakin, ketika dalam kondisi terpaksa, dia nggak dapat pekerjaan apa-apa, pernah melihat dulu bapaknya melakukan itu, kayaknya saya bisa melakukan itu. Kita nggak tahu. Tertanam gitu. Kebiasaan orang tua yang baik akan tertanam. Apalagi tadi menyangkut rada berbau-bau ekonomi. Berbau-bau cuan. Kan itu kan apa gitu loh. Jadi masa misalnya buat gorengan atau apa kan apa-apa, tapi anaknya pernah melihat, dicontohkan gitu loh. Sehingga pada suatu saat dia terpaksa, ada satu himpitan, mau tidak mau dia akan keluarnya di mana? Oh, orang tua dia dulu pernah melakukan itu. Seperti itu. Nah, kita di Museum Petani itu juga, kenapa ini kita sharingkan ke situ? Kan paling murah, Pak. Iya, betul. Lalu beli bibit, semahal-mahalnya bibit kan 100.000 udah dapat banyak. Iya. Apalagi kita kan nggak langsung nyebar kan satu-satu. Kan itu gitu. Iya betul ya Pak, Masya Allah. Ini juga pembelajaran buat ibu-ibu muda gitu, bahwa kita tuh juga harus terus belajar dan mendidik anak kita juga untuk pemberdayaan produktivitas. Itu juga ilmu yang luar biasa. Kan nggak salah tuh misalnya di rumah satu anak dipasari satu pot, satu tanaman. Entah kalau ibunya seneng tanaman dia, tanaman dia nggak apa-apa. Kalau dia mau yang sayur nggak apa-apa. Tapi kan dicobakan, coba anak kamu bertanggung jawab. Atas ini ya, atas pot tanaman. Pagi harus siram, nanti mati beli lagi, berarti kita belum ketemu apa, kan itu menjadi menarik. Menarik. Karena nanti ketemu masalah dia nanti pas udah dewasa dia nggak akan kaget bahwa masalah tuh akan ada terus di dalam hidupnya gitu. Masya Allah Bapak. Dan gini Pak, udah ngomongin tentang pertanian masa depan. Itu menurut Bapak selain teknologi yang kita harus perbaiki sama mindset dan cara pandang, apalagi nih Pak? Menurut Bapak pertanian maju untuk di Indonesia ini? Ya kalau kita jelas kita negara agraris Pak. Kalau itu tinggal bagaimana kita selalu menjalin. Ya di mana-mana itu tetap konsepnya adalah bahasa kita itu tetap jaringan. Iya, membangun networkingnya itu kan harus tetap dibangun. Anak-anak kita juga harus kita mulai ajarkan ada di situ. Dibiasakan untuk bertransformasi, bertukar informasi dan sebagainya itu di situ. Selama kita mampu, sekarang kan pasti di mana-mana jaringan komunitas. Betul. Yang diandalkan itu komunitas. Nah, kemampuan berkomunikasi, membangun komunitas, ini kan kita harus bangun. Produk sehebat apapun, kalau tidak punya komunitasnya kan itu. Nah ini perlu kita. Public speakingnya juga ibaratnya ngobrolnya, negosiasinya kita kalau kita nggak punya soft skill itu juga dirasa kurang sempurna gitu. Itu perlu kita ke depan. Jadi teknologi ya, kemudian kita bangun jaringan-jaringan, kemudian kesempatan ini ya kami berharap pemerintah memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk anak-anak muda ini berkarya, kemudian ya difasilitasi kalau perlu kan tadi dibangunkan komunitasnya. Ini di sini. Ya kadang kita kan mau nanam juga nggak tahu nih caranya gimana, langkahnya gimana. Kalau ada yang konsultasi atau kita ngobrol langsung misalnya sama orang yang pakar ahli, ya kan kita jadi terasa nyaman untuk melakukan produktivitas pertanian atau peternakan. Ya itu yang saya kira perlu semuanya dijalin. Potensinya ada kok. Artinya perguruan tinggi jurusan pertanian juga banyak. Iya. Nah, kenapa ini kita tidak buka ruang-ruang pengabdian?
bersama-sama kita mencoba fasilitasi. Nah itu yang bisa. Yang harus menjadi itu ya Menjadi PR buat kita bersama, semua. gitu. Gitu. Karena tadi dunia membangun. Sebenarnya kalau saya kan tetap ujung-ujungnya dunia usaha, Mak. Iya betul. Tetap harus kita bangunkan jiwa entrepreneur di anak-anak. Jiwanya, iya betul. Jiwa entrepreneur buat anak-anak generasi muda juga. Iya. Jadi nanti kan kalau bahasa saya yang namanya kemampuan berwirausaha itu kan tidak harus secara teknis. Betul. Artinya kan yang sayur tadi harus nanam sayur. Mungkin ada yang kemampuannya mengkomunikasi jadi pedagangnya. Nah, kan itu tidak harus nanam, tapi pedagang. Yang bisa nanam kita nanam. Tapi tadi bagaimana saling menghargai jaringan satu dengan yang lain. Jadi bahasa sekarang kan kadang-kadang tengkulak kan nakal. Betul Pak, Bagaimana dia dipermainkan harga. dan sebagainya. Nah ini kan perlu kita ajarkan anak-anak kita untuk saling menghargai dan sebagainya. Dan dari saat kita melakukan produktivitas dari hulu ke hilirnya juga kita diajari gitu ya Pak Iya, ya. coba nanti biar bisa lebih paham lagi. Gitu di situ. Wah, Masya Allah, luar biasa Bapak Kristia Feby, seneng banget dapat ilmu yang luar biasa banyak Kita dari cuma Bapak. bagi-bagi aja. Iya dong Pak, kita justru generasi muda sahabatan yang ada di rumah juga pengen aura-aura positif, motivasi buat kita juga makin cerah gitu, terbuka anak-anak generasi muda tuh terbuka terhadap pertanian, nggak langsung ngomongin pertanian, aduh apa sih gitu, jadi langsung terbuka. Sehingga kan begini, kalau orang mikir, saya mau usaha apa, terbatas modal, masuk aja di dalam pertanian, modalnya sedikit kok. 100.000 cukup. 100.000 cukup kan ya potnya berapa? Beli pot paling harganya berapa? Beli bibit itu paling 14.000, 10.000 kan. Gitu. Apa kangkung itu kan paling 50.000 sudah dapat satu kotak. Jadi nggak mahal di situ kita mulai. Mungkin kalau boleh saya promosi, Mbak, saya punya buku. Oh iya, Masya Allah ada buku. Buku saya Sukses Berbisnis Sebelum Menikah. Nah ini nih, kadang kan kita udah takut duluan nih kalau pas nikah nih harus ini sukses dulu. Buku ini saya terinspirasi di pom bensin, Mbak. Di pom bensin, Pak? Di pom bensin kalau kita beli, Pak, ini mulai dari nol. Mari dek kita menikah dari nol. Siapa yang mau? Kan nggak mau. Supaya menikah jangan dari pom bensin. Jadi nggak dari nol. Apa Mbak Feby mau? Ayo kemana? Ada cowok datang, kita mulai dari nol. Siapa sih? Ya kalau bisa ya sudah Pajero dulu lah. itu kita didikkan dari sekarang. Iya baik Pak. Lalu usahanya mana? Ya dari pertanian tadi mulai. Mulainya ya Pak ya. Sukses berbisnis sebelum menikah. Itu kan kalau itu menjadi sebuah giroh anak-anak muda kita kan menjadi. Itu Pak boleh sedikit spoiler nggak buku berbisnis sebelum menikah ini seperti apa dan bagaimana isi dalamnya? Ya ini kita memulai usaha itu sudah konsep berpikir berwirausaha itu sejak di sekolah. Di bangku sekolah itu kita harus ada dorong anak dengan catatan tetap tadi usaha-usaha apa yang bisa dilakukan tanpa mengganggu konsep belajarnya itu. Ya tadi yang sederhana itu tadi. Yang penting ada di situ, kemudian dilakukan tanpa membagi pelajaran. Tetap kalau saya sampaikan ke anak-anak tetap ya gelar sarjana tetap harus dipegang. Betul. Tapi kemampuan berusaha ini harus diasah dari sekarang. Nggak mungkin nanti sarjana lalu kita mulai itu terlambat. Berarti mulai sedini mungkin soft skillnya. Sederhana itu tadi mulai dari keluarga sudah mulai dilatihkan, punya apa diarahkan ke sana. Itu menjadi satu yang penting. Yang penting ya Bapak ya. Apalagi sih sekarang coba banyak yang di PHK, betul, kantor Pak. tutup dan sebagainya. Ini kalau tidak dengan begini ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat potensi yang ada. Kita harusnya jadi marah, jadi kesel karena ada pandemi ini dan segala macam. Bapak, Feby pengen nih bukunya. Buat sahabat Tani juga yang pengen bukunya di rumah. Bukunya Bapak nih yang lagi ada di rumah nonton atau lagi dimanapun berada nonton tuh gimana cara dapetinnya Pak? Ini di Erlangga, Pak. Di Erlangga. Jadi saya dapat fasilitas Erlangga untuk bisa istilahnya bahkan ada fasilitas keliling Indonesia untuk memberi motivasi kemudian ini. Masya Allah, iya Bapak nanti saya akan cari bukunya buat dibaca karena kan menambah wawasan juga kan ya Pak ya. Buat kita, sebagai orang tua juga jadi tahu mengarahkan anaknya kemana. Jadi kenapa saya menjadi pertanian inilah saya ambil dari sini sebagai contoh tadi. Karena orang selalu datang, saya mau usaha, enggak punya modal dan sebagainya. Iya, selalu keterbatasan yang diceritakan duluan. Iya, saya batasi, mari sukses tanpa modal. Yang penting ada di situ. Mari sahabat Tani sukses tanpa modal. Itu gimana Pak prosesnya, berapa lama untuk pembuatan buku ini? Ini 1 tahun. 1 tahunan. Ngumpulkan bahan materi.
materinya. Bahan itu materinya. di situ. Dan berawal terinspirasi pada saat di SPBU. Baik Pak, berarti kita nanti sahabat tani kita harus cari buku Sukses Berbisnis Sebelum Menikah. Jadi biar tambah semangat lagi, ada motivasinya juga, dan kita bisa nih ya berusaha entrepreneur tanpa modal juga bisa. Asal niat dan kemauannya yang kuat. Harapan Bapak untuk pertanian Indonesia dan generasi-generasi muda. Ya tentu kalau saya mari di pandemi ini khususnya yang bisa kita lakukan kan kita beraktivitas di rumah. Ya mari kita lakukan dengan latihan bertani yang sederhana dulu. Kan itu di rumah-rumah. Syukur kalau ada anak-anak SMA ya membangun komunitas di kampung. Lalu buat seperti itu, lalu sistem aja buat sistem barter. Kamu nanam tomat, aku nanam lombok, lalu dibarterkan. Coba ini sebagai aktivitas ada di masyarakat dengan situasi yang seperti ini dibiasakan untuk berlatih saja kan itu loh. Jadi untuk latih membangun jaringan, untuk membangun berbarter dengan sederhana seperti ini. Pasti nanti akan konsep berpikir kita akan berkembang menjadi ada di situ. Yang penting di situ Pak, kita mau berkarya, mau membuat sesuatu yang sederhana, itu ke depan nanti otomatis mekanisme sistem pasar akan kita bangun bareng-bareng kok. Dari kita bersama kita kan gitu. Apalagi kalau sudah terbiasa gitu ya kan, jadi ke tetangga ada tomat, kita punya apa jadi barter. Nanti saling berbagi ilmunya, barternya ada di situ. Kalau ini diambil oleh para anak-anak muda kita, pelajar-pelajar SMP SMA di kampungnya itu kan jadi gerakan luar biasa Pak, efeknya ke kita gitu kan ya pastinya. Jadi konsep kita menjadi Mbak, social entrepreneur. Jadi kewirausahaan yang memberdayakan mengatasi masalah sosial. Jadi masalah-masalah sosial itu diatasi dengan pemberdayaan, dengan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu bisa mengatasi masalah sosial. Tidak sekedar masalah sosial yang diselesaikan, tapi ini sekaligus memberdayakan. Nah itu yang kalau itu bisa jadi. Alhamdulillah, amin ya Pak ya. Makmur ya, nggak ada lagi orang susah-susah lagi. Oke Bapak, terakhir nih sebelum closing, Feby pengen tahu tanggapan Bapak terkait channel ini Tani. Menarik, sangat luar biasa. Ya? Saya kira ini menjadi satu trigger bagi anak-anak muda nanti untuk selalu mencari informasi yang positif lah di tengah-tengah berbagai informasi simpang siur seperti ini. Ada ruang-ruang sisi-sisi yang bisa mereka gali. Moga-moga ya dengan aktivitas seperti ini lalu mereka melihat celah-celah mana dari inti tani ini, kemudian ini menyajikan ini, sisi mana yang saya bisa ambil, peluang mana yang bisa diambil gitu saya ya. Mau memerankan, kalaupun mau berperan lah di masyarakat, saya mau mengambil ini bisa di. Harapan kami itu menjadi trigger untuk membangun semangat untuk semuanya. Saya kira menarik, semoga barokah, bermanfaat lah. Amin Bapak, terima kasih banyak. Ya Allah, Masya Allah sahabat Tani. Semoga channel ini berkembang karena kita punya misi itu. Punya misi mengajak anak muda lebih terbuka terhadap pertanian. Gitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak Christian Mintarja. Terima kasih Mbak Babi, terima kasih banyak. Masya Allah. Sukses selalu untuk kita terima semua. Terima kasih, amin. Amin Bapak. Sahabat Tani, hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa dari Bapak Christian Mintarja, bahwasanya bisa kok kita menjadi petani tanpa. Baik, terima kasih banyak sahabat Tani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Masya Allah Bapak.